Puji Tuhan kita masih bisa bersyukur, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melihat ibadah doa online untuk hari ini. Seperti yang kita ketahui, kalau Indonesia telah merdeka 75 tahun ulang tahunnya Indonesia. Untuk tahun ini kita bersyukur, biarlah Tuhan Yesus yang melawat Indonesia, biarlah Tuhan Yesus yang memberkati Indonesia. Baik, kita akan menyanyikan lagu Yesuslah Tuhan yang layak dipujikan. Yesuslah Tuhan yang layak dipujikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Sekali lagi, kita angkat pujian Yesuslah Tuhan yang layak dipujikan. Yesuslah Tuhan yang layak dipujikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Baiklah saudara-saudaraku, kita mau bersyukur, kita mau berdoa buat Indonesia kita. Terutama kita patut bersyukur buat keindahan alam Indonesia, buat keanekaragaman budaya, suku, dan agama yang ada di Indonesia ini. Kita bersyukur kita masih bisa berdampingan. Kita bersyukur sama Tuhan Yesus yang memberikan kedamaian bagi Indonesia. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat Indonesia kami yang sangat kami syukuri ini Tuhan. Kami bersyukur untuk Engkau memberikan Indonesia ini bagi kami Tuhan Yesus. Sungguh luar biasa Bapa, Indonesia ini sungguh indah Tuhan. Kami dapat melihat kemuliaan-Mu lewat Indonesia Tuhan Yesus. Keanekaragaman suku, budaya, agama Tuhan Yesus. Kami dapat berdampingan dengan damai Tuhan Yesus, itu juga kami patut syukuri. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Bapa memberkati Indonesia kami Bapa menjadi negara yang sungguh luar biasa di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Dan kita juga berdoa buat masyarakat dan orang-orang yang ada di Indonesia. Biarlah Tuhan Yesus tetap memberkati, memberikan kedamaian, memberikan toleransi yang besar buat sesama agama, sesama suku. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus juga buat masyarakat Indonesia Tuhan, Engkau memberkati Bapa, buat orang-orangnya Bapa, biarlah tetap memiliki kedamaian satu sama lain, biarlah saling bertoleransi Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang memberkati Indonesia kami Tuhan Yesus, memiliki rakyat yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami akan belajar dari firman Tuhan. Kami mohon tolong kami supaya kami mengerti secara khusus sebagai warga negara Indonesia apa yang harus kami lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, amin. Tadi kita sudah menyanyi dan berdoa dengan mengucap syukur untuk Indonesia yang begitu luar biasa, sumber dayanya, tanah yang subur, dan orang-orang yang Tuhan berikan di Indonesia yang begitu beragam. Tapi apa yang harus kita lakukan? Apakah kita berhenti hanya untuk mengucap syukur?
Saya mengajak kita merenungkan bagi firman Tuhan dari Roma 13 ayat 1 sampai 7. Kalau kita lihat ayat di Roma 13 ini, bagaimana Paulus mengajak kepada mereka yang ada di Roma, mereka yang ada di bawah pemerintahannya, mungkin mereka juga mempertanyakan kenapa aku harus tunduk kepada mereka. Roma 1 sampai 11 berbicara tentang hal doktrin, 12 sampai terakhir berbicara tentang hal yang lebih praktis. Di bagian ini menarik, ada satu catatan tentang bagaimana kita harus bersikap kepada pemerintah, karena orang-orang percaya ada di bangsa itu, karena mereka tinggal di kota mereka, sehingga mereka juga harus berbuat sesuatu. Kadang mungkin orang di Roma juga bertanya sama seperti kita, kenapa Pak aku harus tunduk kepada pemerintah? Bagian ini menarik, dikatakan tiap-tiap orang harus takut kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Karena itu kita harus sadar pemerintah kita adalah dari Allah. Tapi misalnya di sini Tuhan yang memberikan itu. Tentu Tuhan lebih berkuasa daripada pemerintah. Tapi kita tetap harus menghormati pemerintah. Dikatakan kita tidak boleh melawan pemerintah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah yang melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebenarnya di ayat selanjutnya itu sangat jelas. Sebenarnya orang yang bingung untuk taat kepada pemerintah perlu dipertanyakan apa yang dia sudah lakukan. Sebab jika seorang berbuat baik, dia tidak usah takut kepada pemerintah. Yang takut hanya mereka yang berbuat jahat. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan. Kalau kita lihat kenapa sih kok di Indonesia ada hukum, kenapa ada pemerintah, supaya hidup kita menjadi lebih baik. Coba bayangkan kalau tidak ada hukum, tidak ada pemerintah yang mengatur kita, apakah kita bisa hidup lebih baik? Saya kira tidak. Bersyukurlah kenapa kalau kita lihat ada pemerintah ini, kita bisa hidup menjadi lebih baik. Karena kita bisa lebih memperhatikan kehidupan kita, lebih memikirkan bagaimana aku hidup dengan benar. Tentu bukan cuma sekedar itu. Hidup benar itu untuk apa? Untuk berdampak, untuk melakukan rencana Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan. Karena itu di bagian ini dikatakan sebab itu kamu harus membayar pajak. Sama seperti waktu Yesus juga mengajarkan tentang membayar pajak. Apa yang menjadi hanya kaisar kamu harus berikan. Supaya apa? Supaya orang juga melihat kita berbuat sesuatu. Bagaimana kita ada di satu tempat, di kota, di bangsa, kita melakukan sesuatu yang menjadi tugas kita. Kalau kita ada di Indonesia pun, kita boleh bersyukur untuk itu. Dukunglah pemerintah kita. Lakukan kebaikan di bangsa ini. Lakukan tanggung jawab kita dengan baik. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, tidak seharusnya kita cuma menyalahkan keadaan. Tidak seharusnya kita cuma mengatakan, aku dapat apa? Yakinlah ini semua ada di dalam kendali Tuhan. Aku sekarang ada di Indonesia. Aku ada di kotaku sekarang. Aku ada di Surabaya. Aku ada di tempatku sekarang. Aku lakukan tanggung jawabku. Supaya apa? Supaya apa yang Tuhan sudah berikan ini tidak menjadi sia-sia. Kristus yang diberitakan, nama Tuhan yang dimuliakan lewat hidup kita, dan kebaikan itu. Apa yang kita lakukan orang bisa lihat itu. Kenapa enggak kita meminta supaya kita dipakai Tuhan untuk membawa kebaikan bagi kota kita, bagi bangsa kita. Bukan sekedar kita cuma asal hidup, bahkan cuma mungkin mempertanyakan, bahkan kita membawa hal yang buruk bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Saya mengajak kita berdoa untuk setiap kita, bagaimana kita mau merenungkan selama ini apakah hidup kita sudah melakukan seharusnya yang Tuhan mau sebagai warga negara, sebagai warga kota ini, supaya kita juga bisa melihat bahwa bukan kebetulan kita ada di tempat kita masing-masing. Kita mau berdoa, meskipun kecil tapi kita mau berbuat sesuatu, karena kebaikan itu yang Tuhan sudah aturkan melalui pemerintah, kita juga harus lakukan kerjaan itu. Mari kita berdoa. Bapak di surga, saya juga berdoa supaya setiap kami, ketika kami ada di bangsa kami, ketika kami punya pemerintah, kami tahu semua itu untuk membawa kebaikan. Tapi ampun Tuhan, sebenarnya ternyata kami bukan hanya kadang menyalahkan pemerintah, bahkan kami tidak melakukan apa-apa untuk melakukan hal yang baik itu. Tapi kami mau peran kami di bangsa ini jelas. Kami mau mendukung pemerintah kami mau melakukan hal yang baik. Kami tahu bukan hanya untuk diri kami, tapi semua untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan melalui apa yang kami lakukan, Kristus bisa diberitakan. Kami bisa menjadi saksi Kristus, kami bisa menjadi garam dan terang Tuhan
Kita juga mau berdoa supaya gereja juga bisa berdampak, anak-anak Tuhan sungguh-sungguh bisa berkontribusi dan orang bisa melihat apa yang kita lakukan itu berdampak. Ada banyak anak-anak muda yang mau berdampak bagi bangsa ini. Mari kita berdoa. Bapak juga kami serahkan untuk setiap anak-anak Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh memikirkan kontribusi apa yang kami berikan untuk anak-anak muda. Mereka bisa melakukan sesuatu untuk bangsa ini, membangun bangsa ini, membawa kemajuan bagi bangsa ini. Bukan hanya untuk kesenangan mereka, bukan hanya untuk apa yang mereka anggap itu menarik, tapi semua untuk memuliakan Tuhan. Tuhan tolong kami juga sebagai gereja, kami juga bisa berbuat sesuatu bagi bangsa ini. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang terakhir, mari kita menaikkan beberapa pokok doa syafaat kita. Yang pertama, mari kita mendoakan buat para pemimpin yang ada di negara kita ini supaya dapat memimpin dengan baik. Mari kita mengangkat suara kita dan berdoa. Bapa di dalam surga Tuhan, kami menyerahkan buat para pemimpin kami yang ada di negara kami ini Tuhan, supaya kiranya Engkau menyertai mereka dalam mereka memimpin, supaya kiranya Engkau memberikan mereka hikmat kebijaksanaan Tuhan, supaya kiranya Engkau terus menyertai mereka, kehidupan mereka juga Tuhan, supaya mereka dapat menjalankan pekerjaan mereka dengan pertolongan Tuhan. Biarlah kiranya pekerjaan mereka dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan yang terjadi dalam pekerjaan mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Yang kedua, mari kita juga mendoakan buat kondisi saat ini. Biarlah kiranya Indonesia semakin dipulihkan dengan corona yang saat ini. Mari kita mengangkat suara kita dan berdoa. Bapa di dalam surga Tuhan, kami juga mendoakan buat kondisi corona yang ada di Indonesia saat ini, supaya kiranya Engkau sendiri yang memulihkan Tuhan, Engkau menunjukkan belas kasih setia Tuhan, supaya kiranya bangsa dan negara kami ini dapat dipulihkan dan berjalan seperti normal lagi. Biarlah kiranya Engkau menyertai sendiri Tuhan, bagaimana negara kami ini boleh kiranya berjalan dengan baik. Bagaimana Tuhan Engkau menyertai kondisi negara kami ini, supaya kiranya dapat menjadi berkat buat orang-orang di sekitar negara-negara kami ini. Tuhan, kami menyerahkan doa dan permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.